الصلاة على النبي والسلام على رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama itu adalah nikmat sehat wal afiah, juga nikmat panjang umur, sehingga kita dapat bertemu kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di semester 2 ini. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian semua sehat ya. Jika ada yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya dan dapat beraktivitas kembali seperti semula. Anak-anak ibu yang soleh dan solihah dan yang hebat-hebat tentunya, walaupun sekarang ini kita masih dalam masa pandemi dan belajarnya pun masih dari jarak jauh, tapi ibu yakin anak-anak ibu semua tetap semangat dalam belajar. Ibu hanya berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Jika kalian berada di luar rumah, kalian juga harus mematuhi protokol kesehatannya. Di antaranya itu adalah dengan memakai masker, dengan sering cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kita berdoa semua ya, semoga virus ini cepat berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita tanpa adanya rasa khawatir. Amin. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, untuk menambah semangat kalian dalam belajar kali ini, ibu akan mengingatkan kembali tentang PPK. Mungkin ada yang masih ingat apa itu PPK? Ya, PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter. Ya, dulu sering kita lakukan ini sebelum kita mulai belajar di dalam kelas. Nah, dalam PPK itu nanti ada dua. Yang pertama, salam PPK dan tepuk PPK. Nah, untuk salam PPK, nanti pada saat ibu bilang salam PPK, maka kalian mengucapkan cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, ibu ulangi ya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, itu adalah salam PPK. Yang kedua adalah tepuk PPK. Kalau ibu bilang tepuk PPK, kalian langsung tepuk ya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, ibu ulangi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, itu adalah tepuk PPK dan juga salam PPK. Insya Allah itu akan selalu kita ulang-ulang pada saat kita ingin memulai suatu pembelajaran ya, supaya nanti betul-betul kalian ingat sebagai seorang pelajar. Mudah-mudahan nanti kalian menjadi pelajar yang cerdas, pelajar yang berkarakter, yang menyenangkan, luar biasa dan hebat tentunya. Amin. Anak-anakku yang ibu banggakan, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita baca doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan juga untuk menambah keberkahan kita hari ini, kita tadarus terlebih dahulu. Kali ini yang kita baca adalah surah Ali Imran ayat 164. Ya, kita tadarus sama-sama ya. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 164. Shadaqallahul azim. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 8 dari buku paket, yaitu meneladani sifat-sifat mulia dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan kita mempelajari bab ini, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, insya Allah kalian dapat menjelaskan pengertian dari beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nanti juga kalian bisa membedakan pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah kalian bisa menyebutkan nama-nama nabinya, bisa menyebutkan sifat-sifatnya, dan juga bisa menyebutkan tugas-tugas dari seorang Rasul. Yang ketiga, kalian juga nanti bisa menyebutkan Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, nah ini yang terpenting, yaitu kalian bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita mulai saja materi kita kali ini. Marilah kita renungkan apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Panutan itu bisa membimbing umatnya untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada panutan, tentu banyak sekali masalah yang akan timbul di antara manusia. Masing-masing kelompok saling bertikai untuk mencari benarnya sendiri-sendiri. Manusia akan saling menyesatkan, berbohong satu sama lainnya, dan kembali ke zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, dusta, dan kebatilan. Jika tidak ada bimbingan para rasul, tentu hukum rimba akan berlaku. Siapa yang kuat itulah yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digantikan dengan menyembah kepada patung-patung karena takut dengan ancaman penguasa pada masa itu. Saat itulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan akhlak. Manusia akan berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan dunia saja tanpa peduli cara yang digunakan benar atau salah. Bila kita hidup dalam situasi yang demikian, sungguh tidak nyaman, bukan?
Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasulnya yang dengan sabar dan gigih dalam menegakkan kebenaran dengan penuh kejujuran, memberi contoh langsung kepada umat manusia menuju ke jalan yang lurus dan benar. Para rasul menunjukkan kepada umatnya bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, meskipun berbagai tantangan dan ancaman menghadang di depan mata. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Oleh karena itu, Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal. Para nabi dan rasul mampu mengajak umatnya ke jalan yang benar sehingga akan bahagia di dunia dan akhirat. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat menambahkan rasa keyakinan kita akan adanya Nabi dan Rasul. Amin. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, kalau kita bicara tentang iman, maka yang harus kita ingat itu adalah percaya. Karena arti iman menurut bahasa itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, percaya. Nah, sedangkan arti iman menurut istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi kita bisa dikatakan beriman kepada rukun iman yang 6 itu jika sudah kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dengan hati, dan juga kita buktikan dengan amal perbuatan. Adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah pengertian Nabi seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan pengertian Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Lalu apakah sebenarnya tugas yang diemban oleh para Rasul tersebut? Ya, tugas utama dari seorang Rasul itu adalah yang pertama sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Artinya semua Rasul itu adalah menyampaikan kepada umatnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasul yang kedua adalah membawa kabar gembira berupa surga. Tugas Rasul yang ketiga adalah memberi peringatan berupa neraka, dan tugas Rasul yang keempat adalah membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak mulia. Nah, itulah diantaranya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para utusan Allah, yaitu Nabi dan Rasul. Untuk selanjutnya kita menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang 25. Untuk lebih memudahkan kalian mengingat nama-nama Nabi dan Rasul, Ibu akan mencontohkan dengan menyebutkannya itu melalui nada atau dengan memakai nada yang Ibu ambil dari grup nasyid Raihan yang berasal dari negeri Malaysia. Sebelumnya kita berselawat dulu ya. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, itu adalah contoh bagaimana untuk lebih memudahkan kalian mengingat nama-nama nabi dan rasul yang 25. Atau mungkin nanti kalian punya nada dengan versi yang lain, silahkan. Demikian tadi adalah penjelasan Ibu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, perbedaan antara Nabi dan Rasul, menyebutkan tugas-tugas dari seorang Rasul, dan yang terakhir adalah menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Mungkin sampai di sini pertemuan pertama kita dalam materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Insya Allah nanti di pertemuan yang kedua kita akan melanjutkan materinya kembali. Sebelum kita tutup pertemuan pertama ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.